beberapa hari aku kayak digangguin terus ya. Aku udah coba sabar kan. Aku sabar. Terus ya aku pikir aku bisa. Kemarin tuh banyak yang gangguin terus sampai tadi malam ada masalah baru lagi. Aku sampai berkelahi dan akhirnya berkelahi sama seorang terdekat, dan akhirnya aku nggak kuat dan sampai kepancing gitu dan mengeluarkan kata-kata yang harusnya nggak aku itu. Terus aku capek, aku langsung tidur. Ternyata aku nggak berdoa tidur. Aku lupa ya, ketiduran saking capeknya. Terus aku mimpi. Biasanya kan aku kalau mimpi, aku sadar kalau aku sedang mimpi ya. Nah tadi malam tuh mimpinya kayak real. Aku keluar rumah, aku hadap ke kanan jalan, ada kayak iblis satu, roh jahat gitu, iblis satu. Terus aku nggak peduli, aku nggak takut kan. Terus aku udah nggak kayak dulu lagi dalam hatiku. Aku jalan terus sampai ke rumah teman, ada satu lagi yang ternyata ikut aku dari belakang. Bukan yang kayak aku lihat pertama kali ya. Terus di situ tiba-tiba udah kayak udah dua. Terus aku mau balik di jalan yang tadi aku lihat satu, udah dua lagi. Aku bilang ke teman-teman, kalian nggak lihat nggak sih itu di jalan ada ini loh. Tapi mereka kayak nggak ngegubris. Nah, jadi aku sendiri yang kayak aku berdoa, berkata-kata, nggak berhenti. Aku mau berhenti tapi nggak bisa berhenti. Aku ngerti, aku ngerti yang aku berdoa, aku ngomong, aku ngerti, tapi kayak bukan aku. Aku kan boleh dibilang nggak mahir berdoa ya, nggak tahu gitu. Terus aku berdoa karena nggak mau iblis-iblis itu ikut sampai aku pulang rumah. Pas pulang di lorong jalan sebelah rumah itu ada lagi dua. Tapi aku yakin mereka nggak bisa ikut sampai aku masuk dalam rumah. Pas aku masuk dalam rumah kan aku udah berdoa, jadi aku yakin itu nggak sampai masuk. Pas aku dalam rumah, aku buka jendela, di sekeliling rumah ada banyak bunga-bunga, tapi bunga-bunga yang nggak mekar, kayak layu. Ada yang layu karena panas matahari, ada juga karangan-karangan, ada juga bunga yang kayak mau dikasih ke ini mahasiswa kalau wisuda ya gitu, tapi dengan keadaan yang udah lusuh. Ya, tampilan bunganya tuh udah lusuh, kayak udah kemakan panas matahari gitu. Jadi pas aku bangun saat teduh, mungkin saking capeknya aku bangun telat ya, makanya aku masuk saat teduh udah setengah jam mulai. Aku bangun saat teduh, aku keingat mimpi itu, aku kepikiran itu yang renungan koko kemarin, yang kalau dia mendapati hati kita kosong, maka dia datang dengan teman-temannya. Aku keingat yang itu. Jadi apa mungkin tegurannya atau gimana, aku mohon itu penjelasan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi bisa mengingatkan kita melalui apapun. Salah satunya adalah melalui mimpi. Yang dikatakan Ayub, ketika Tuhan menegur dia melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan. Boleh saya mute ya, Kak Mega? Oh.
Suara dari mana ya? Oke. Nah, eh, suara siapa yang belum kena mute ya teman-teman? Ini jaringanku. Oh, sebentar saya disconnect-kan dulu ya. Oke. Nah, mimpi-mimpi tadi sebenarnya punya arti. Semuanya detail sih. Nah, dalam setiap perjalanan kita menghancurkan anak-anak Tuhan. Selalu mau merebut kembali kita ke cara hidup kita yang lama. Membuat kita balik lagi ke kedagingan kita. Balik lagi kepada dosa kita, keinginan daging kita. Nah, karena memang firman Tuhan berkata di Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunan ular akan meremukkan tumit daripada keturunan wanita. Maksudnya apa? Ya, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru udah dikasih otoritas kuasa untuk meremukkan kepala ular, meremukkan kepala malaikat jatuh. Tetapi iblis punya tugas meremukkan tumit daripada anak-anak Tuhan. Maksudnya gimana? Yang diremukkan adalah perjalanan imanmu di dalam Tuhan. Itu yang akan dihancurkan oleh iblis. Tadi diperlihatkan, tadi yang Kak Mega sampaikan, ketika dia mau kembali ke rumahnya, dia mau berjalan balik ke rumahnya, itu bertemu dengan banyak ya iblis-iblis, ada 2-3 biji yang menyerang, yang mengganggu. Nah, ya, itu masih kapasitas yang ya Tuhan berikan kepada Kak Mega untuk engkau menghadapi cuma 2-3 ekor. Tapi itu pun ya sesuai kapasitasmu, karena percobaanmu tidak melebihi batas kekuatanmu. Artinya kalau itu diizinkan, engkau punya kuasa untuk menghadapi, kalau tahu caranya menghadapi. Itulah kenapa saya encourage teman-teman, yuk jadi tentara Tuhan. Supaya engkau bisa menghadapinya, supaya bisa melawan roh-roh jahat tadi, berkuasa atas kehidupanmu, menang atas kehidupanmu. Dan ya sepanjang perjalanan tadi ya iblis mau menyerang, mau mengganggu, sampai akhirnya engkau dapati rumah di mana engkau berada, di mana engkau tinggal. Nah, di situ diperlihatkan ada bunga-bunga. Nah, itu adalah kehidupanmu. Ya, karena kekhawatiran dunia, karena semak belukar, karena hal-hal yang merintangi, ketakutan, intimidasi, masalah-masalah yang terjadi, itu apa? Membuat tanaman-tanaman kehidupanmu menjadi kering, menjadi layu. Itu yang difirmankan di dalam firman Tuhan. Ketika engkau mau bertumbuh, ketika engkau mau berbuah, tanaman-tanaman lain itu menghimpit kehidupanmu, membuat engkau kering, membuat engkau layu, teman-teman. Yaitu masalah-masalah yang engkau hadapi tadi, karena engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau tidak berbalik kepada Tuhan, engkau tidak menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, dan memilih untuk berespon tadi. Akhirnya kita berantem, akhirnya kita berkelahi, akhirnya kita salah berkata-kata. Apalagi sebelum tidur kita nggak doa, kita nggak bereskan. Ya, karena Tuhan bilang, janganlah engkau menyimpan amarahmu sebelum matahari terbenam. Ya, artinya sebelum engkau tidur, bereskan dulu, selesaikan dulu. Karena ya kita nggak tahu, teman-teman. Iblis itu datang seperti pencuri kan. Bisa jadi, teman-teman, kita belum beresin itu sebelum tidur, pagi bangun udah nggak sempat, teman-teman. Artinya maaf kata, ya mungkin dia meninggal kah, mungkin terjadi sesuatu kah, belum sempat mengampuni orang, belum sempat membereskannya kepada Tuhan. Itu akan dituntut sama kita. Iblis akan menuntut. Itu kenapa saya ingetin selalu ke teman-teman, yuk sebelum tidur periksa, introspeksi sepanjang hari itu, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah dilakukan. Karena sekali lagi, sekalipun kita udah salah, sekalipun kita udah berantem, sekalipun apa, ya yang paling penting respon kan. Yang paling penting kita meresponinya dengan benar, mengakhirinya dengan benar, daripada kita benar tapi kita berespon salah. Ya di mata Tuhan tetap salah.
Jadi ya, segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita. Ingat, kemarin-kemarin sudah saya ingatkan teman-teman. Setiap firman yang dibagikan, apa teman-teman? Akan diujikan. Ya, karena Tuhan nggak pernah ngasih ujian yang di luar daripada yang kita mampu, teman-teman. Contoh, anak kelas 1 SD, dia dikasih ujian, pasti materi anak kelas 1 SD. Nggak mungkin dikasih materi ujian anak SMA. Kelewatan itu namanya. Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang baik, teman-teman. Nggak mungkin. Masalah kita itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, ya kan? Sekonyong-konyong. Dikasih ujian anak SMA, teman-teman. Padahal kita masih SMP misalnya. Nah, jadi segala sesuatu itu sebenarnya udah dikasih sih kunci-kuncinya. Kalau Kak Mega ingat, ya kan? Kalau Kak Mega memperhatikan, mengingat kembali, sebenarnya udah tau lah Kak Mega. Udah, sebenarnya Roh Kudus sudah taruh jawabannya di hati Kak Mega sendiri. Tapi ya sekali lagi, ya, namanya murid ya. Ada murid yang memperhatikan, ada murid yang lulus ujian, ada murid yang remedial, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan saya sendiri juga sering remedial, teman-teman. Saya sendiri juga sering, sudah saya sampaikan. Saya sendiri yang bagiin, saya sendiri yang tiba-tiba ingat. Oh iya ya, kemarin Roh Kudus ngingetin hal ini, sudah saya bagikan. Saya sendiri diujikan hal yang sama. Ya, kalau saya berpegang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memiliki penguasaan diri, lulus, teman-teman. Tapi ya kalau saya mengandalkan diri saya sendiri, ya tidak mau mengendalikan diri, tidak mau menguasai diri dalam Tuhan, ya, bisa juga gagal, teman-teman. Ya, jadi ingat, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Bukan berarti saya bagiin firman Tuhan, waduh berarti saya pasti lulus ujian. Enggak juga, teman-teman. Kita sama-sama murid Kristus. Anda dan saya sama-sama murid Kristus. Kita sama-sama belajar hari lepas hari, mengenal Tuhan pribadi lepas pribadi, alami Tuhan pribadi lepas pribadi. Bukan berarti kalau orangnya berkhotbah di depan, orangnya nyampaikan firman Tuhan, mau berarti dia kudus, suci, tak bercela. Enggak, teman-teman. Justru paling sadar dia, paling banyak dosa, teman-teman. Paling banyak kesalahan. Ya, itu kenapa ya kita justru harus introspeksi diri. Perhatikan diri kita sendiri. Kalau ada kesempatan, berdamailah dengan setiap orang. Sedapat-dapatnya, kalau engkau yang memegang posisi, memegang kuasa untuk mendamaikan, ya berdamailah, teman-teman. Karena kalau enggak, rugi, teman-teman. Kita yang rugi. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu yang kemarin-kemarin sudah kita mention kan, teman-teman. Menang pun kita dalam satu perdebatan, menang pun kita dalam satu percekcokan, teman-teman. Tapi ya buat apa? Karena secara roh, teman-teman, bangunan yang kita bangun hancur. Rumah yang kita bangun itu hancur. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya seperti tembok yang roboh. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita mau bangun nih sesuatu di kerajaan surga. Kita udah menjadi anak Tuhan, sudah lahir baru. Engkau mau membangun rumah di kerajaan surga. Tapi engkau pula yang hancurkan. Itu yang sering kita lakukan. Ketika kita marah, ketika kita tidak mengendalikan diri kita, apa yang sudah kita bangun, kita hancurkan sendiri, teman-teman. Dan ya, proses remedial, nggak apa. Yang penting belajar kan. Yang penting kita sadar kita udah salah, kita sadar kita udah dikalahkan sama ini, masalah ini, bangkit kembali, menang, harus menang, teman-teman. Karena yang memang tugasnya iblis itu tadi, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Nah, artinya sebenarnya kita udah punya kuasa untuk ngalahin masalah kita. Nah, tetapi ya tugas utamanya iblis apa? Meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Jadi perjalanan rohani kita, perjalanan iman kita akan selalu dihancurkan, akan selalu diusahakan oleh iblis untuk gagal, untuk jatuh, untuk fail, teman-teman. Itu tugasnya mereka. Nah, tugasnya kita adalah untuk menang dan lebih daripada pemenang. Nah, itu kenapa saya selalu encourage teman-teman, yuk jadi tentara Tuhan. Supaya apa sih jadi tentara Tuhan? Supaya engkau